Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di sosialisasi saya dengan judul Pentingnya Menjaga Kesehatan Jiwa bagi Pekerja UMKM di Masa Pandemi COVID-19. Sebelumnya, perkenalkan, saya Alfian Ikhwanul Ihsan, mahasiswa KKN di Subunit 3 Dusun Jeruk. Pertama, saya ingin menjelaskan sekilas tentang COVID-19. Kita tahu bahwa dunia saat ini sedang menghadapi pandemi COVID-19 yang mulai muncul pada akhir tahun 2019. Di Indonesia, COVID muncul pada 2 Maret 2020 dan saat ini sudah menyebar ke 34 provinsi. Upaya pencegahan penyebaran virus COVID-19 selalu digalakkan oleh pemerintah. Misalnya mengkampanyekan gerakan 3M, yaitu mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Lalu, apa dampak COVID-19 terhadap sektor UMKM? Upaya lebih lanjut yang dilakukan pemerintah yaitu pembatasan sosial berskala besar atau sering disingkat sebagai PSBB, serta ada gerakan tetap di rumah. Upaya tersebut tentunya berdampak pada sektor UMKM. Menurut data dari Kementerian Koperasi menyatakan bahwa 1.786 koperasi dan 163.713 UMKM terdampak oleh pandemi virus COVID-19. Dan dampaknya paling terasa pada sektor UMKM makanan dan minuman. Para pengusaha UMKM merasakan turunnya penjualan dan terhambatnya distribusi. Lalu, dampak COVID-19 terhadap kesehatan mental. Pandemi ini memiliki dampak negatif tidak hanya pada kesehatan fisik, tetapi juga mental individu dan masyarakat. Dampak psikologis yang dapat timbul selama pandemi diantaranya gangguan stres pasca trauma, kebingungan, kegelisahan, frustasi, ketakutan akan infeksi, insomnia, dan perasaan tidak berdaya. Untuk pasien dengan COVID-19, 18% mengalami masalah kesehatan mental seperti depresi, kecemasan, atau demensia. Lalu, masuk ke topik selanjutnya tentang pentingnya menjaga kesehatan mental di masa pandemi. Sebelumnya, apa itu sehat? Definisi kesehatan menurut WHO yaitu kondisi kesejahteraan fisik, mental, dan sosial, dan bukan hanya ketiadaan penyakit atau kecacatan. Seperti definisi di atas, kesehatan tidak melulu mengenai kesejahteraan fisik saja. Kesejahteraan mental juga termasuk di dalamnya. Lalu, apa hubungan ekonomi dengan kesehatan jiwa? Di tengah pandemi seperti saat ini, menjaga kesehatan mental juga sangat penting di samping menjaga kesehatan fisik. Kondisi mental, kondisi fisik, serta kondisi sosial ekonomi saling berkaitan dan memengaruhi satu sama lain. WHO menyatakan bahwa depresi dan kecemasan merupakan gangguan kesehatan jiwa dengan prevalensi paling tinggi. Di Indonesia sendiri, prevalensi gangguan emosional penduduk yang berusia 15 tahun ke atas meningkat dari 6% di tahun 2013 menjadi 9,8% di tahun 2018. Depresi dan kecemasan sendiri mengakibatkan kerugian ekonomi global sebesar 1 triliun dolar Amerika dikarenakan berkurangnya produktivitas sumber daya manusia. Lalu, mengapa sehat mental itu penting? URI nomor 18 tahun 2014 mengenai kesehatan jiwa menyatakan bahwa kesehatan jiwa adalah kondisi yang menunjukkan individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial, sehingga individu tersebut menyadari kemampuannya sendiri, dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi di komunitasnya. Dalam menanggapi program Presiden RI mengenai SDM unggul, para ahli sepakat bahwa kesehatan fisik maupun jiwa merupakan prasyarat utama untuk menghasilkan manusia-manusia unggul Indonesia. Lalu, bagaimana kesehatan memengaruhi produktivitas? Dilihat dari segi mikroekonomi, ada dua kemungkinan yang ditimbulkan akibat kesehatan tenaga kerja yang kurang memadai. Pertama, yaitu absensi. Absensi yaitu ketidakhadiran pekerja karena alasan kesehatan. Kedua, presensi. Sebenarnya pekerja tersebut hadir bekerja, tetapi tingkat partisipasinya rendah karena kondisi kesehatan yang kurang baik. Dua alasan tersebutlah yang mengurangi produktivitas individu, sehingga berdampak pada kinerja perusahaan termasuk UMKM secara menyeluruh. Lalu, sebelumnya, apa itu produktivitas? Secara umum, produktivitas adalah kemampuan setiap orang, sistem atau suatu perusahaan dalam menghasilkan sesuatu yang diinginkan dengan cara memanfaatkan sumber daya secara efektif dan efisien. Menjaga atau bahkan meningkatkan produktivitas penting untuk UMKM dalam menghadapi tantangan di masa pandemi. Produktivitas baik, omset pun naik. Lalu, bagaimana cara menjaga kesehatan mental? Yang pertama yaitu terus bergerak aktif.
Olahraga menghasilkan senyawa kimia yang membuat otak kita merasa nyaman. Lalu berolahraga secara rutin dapat meningkatkan kepercayaan diri, membantu berkonsentrasi, membantu pola tidur, dan memberi perasaan tentram. Lalu yang kedua, asupan makanan yang cukup dan pola makan yang baik. Terdapat hubungan yang kuat antara makanan yang kita konsumsi dengan perasaan hati. Sebagai contoh, ketika kita mengkonsumsi kafein seperti kopi atau gula seperti minuman manis dapat memberikan efek secara langsung. Nutrisi yang baik penting untuk kesehatan fisik dan mental. Nutrisi yang baik contohnya mengkonsumsi banyak jenis sayuran dan buah-buahan, kacang-kacangan, produk susu, ikan, dan minum air putih yang cukup 8 gelas sehari atau 2 liter per hari. Lalu yang ketiga, beristirahat yang cukup. Beristirahat tidak hanya terbatas pada rutinitas tidur yang cukup atau 8 jam sehari, tetapi juga beristirahat singkat seperti 5 menit saat membersihkan dapur. Contoh lain yaitu memanfaatkan waktu makan siang 30 menit saat istirahat bekerja, atau memanfaatkan waktu liburan dengan mengeksplorasi hal-hal yang baru. Lalu yang keempat yaitu lakukan sesuatu yang Anda sukai. Apa hobi Anda? Menikmati hobi dapat mengalahkan stres dan meningkatkan kepercayaan diri. Hobi bisa seperti menanam bunga, melukis, bermain musik, atau senam, atau memasak. Lalu yang kelima, sharing dengan orang terdekat. Berbagi dengan orang terdekat tentang apa yang sedang Anda rasakan dapat menjaga kondisi kesehatan jiwa dan mengatasi ketika Anda sedang ada masalah. Berbagi perasaan dapat membuat Anda merasakan adanya dukungan dan merasa tidak sendiri. Terima kasih telah mengikuti sosialisasi dari saya. Ada salah perkataan saya mohon maaf. Kurang lebihnya saya juga mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu berikut adalah referensi yang saya pakai.